Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini adalah donasi dari teman kita bernama Dinar dari kota Solo. Halo Dinar, maaf readingan kamu agak sedikit memakan waktu lebih lama dikarenakan tema yang Dinar harapkan membantu kawan-kawan semua adalah apa tujuan hidup di dunia ini, ya. What is life purpose in this life, ya. Dan mohon diingat bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin readingan ini bisa memberikan sedikit inspirasi untuk kawan-kawan dalam mencari life purpose-nya kamu, tujuan hidupnya kamu, tetapi bukan berarti sesuatu hal yang mutlak, ya. Jadi ini diatensikan atau saya niatkan untuk membantu kawan-kawan untuk mendapatkan inspirasi untuk bagaimana kamu bisa menemukan jalur atau jalan arah ke tujuan hidupnya kamu. Di depan ada 4 kristal, silakan dipilih salah satu yang paling menarik perhatiannya kamu. Dari kristal yang pertama, kristal kedua, kristal yang ketiga, dan kristal yang keempat. Oke, disarankan memilih dengan menggunakan intuisi, ya kawan-kawan, ya. Kalau saat ini kamu sedang sibuk atau sedang terganggu aktivitasnya kamu, mungkin ada baiknya kamu pause dulu. Cari tempat ruang yang lebih tenang, kemudian tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, kemudian keluarkan, kemudian ajukan pertanyaan dalam hati kamu, what is your life purpose, ya, apa tujuan hidup kamu di dunia ini. Oke, kalau sudah, kita mulai readingannya, tapi sebelumnya saya mau reminding kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, selamat datang di readingan saya. Mungkin kalau kamu punya tema tertentu, ya, atau punya pertanyaan yang tertentu, boleh cek di playlistnya saya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tema yang bisa membantu menjawab rasa penasaran kamu atau bisa memberikan sedikit inspirasi kepada kamu. Oke, baik, kita mulai aja langsung dari kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Oke, saya tarik dulu dari kartu buatan saya sendiri. Mungkin kartu yang perlu ditarik cukup banyak, ya, karena ini berbicara tentang life purpose, ya, karena ini adalah general reading. Kembali lagi ingat bahwa ini adalah inspirasi yang diberikan untuk membantu kamu menemukan tujuan hidup kamu di dunia ini, ya. Saya sering berbagi di video-video saya mengatakan bahwa setiap diri kita, setiap manusia mempunyai tujuan hidup tersendiri di dunia ini. Tujuannya itu apa? Ya, kita harus cari tahu sendiri, ya. Itu adalah PR-nya kita, PR setiap manusia. Oke, kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors untuk membantu kita. What is life purpose in this world? Spirit guide, higher self, Holy Spirit. Kita tarik dulu kartunya. Nanti kita baru lihat kira-kira Oke, baik, kita lihat untuk kawan-kawan. Oke. Baik, di sini cukup banyak energinya, ya. Saya tertarik untuk membaca kartu The Sun dulu, ya. Kartu The Sun ini saya mau bilang sama kawan-kawan, untuk kamu yang memilih kristal yang ini, ya, kristal ini, kamu mungkin ada hubungannya dengan your communications, ya, cara kamu mengungkapkan sesuatu, cara kamu menyampaikan sesuatu. Jadi tujuan hidupnya kamu mungkin ada hubungannya dengan kamu menyampaikan sesuatu, ya, mungkin menjadi seorang speaker, menjadi seorang motivator, menjadi seorang
ya menggunakan suara untuk menginspirasi orang lain ya. Jadi misalnya seperti penyanyi, terus kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan suara kamu. Oke, sebentar ya kawan-kawan, saya tarik satu kartu dari sini lagi. Kartu ini adalah kartu handmade saya ya, kartu handmade saya, terus kemudian terinspirasi dari kartu Doreen Fortune-nya Life Purpose ya. Oke, dan kemudian saya lanjutkan lagi. Tadi saya sempat di reminding ada satu kartu yang harus saya tarik ya. Di sini apapun kawan-kawan yang kamu lakukan yang ada hubungannya dengan your voice, dengan suara kamu ya, kadang kamu memilih kartu kristal ini ada hubungannya dengan komunikasi kamu, it will bring you a success, itu akan membawa kamu pada kesuksesan. Itu dia, seperti kayak kamu mungkin bernyanyi, menginspirasi orang lain dengan suara kamu, menghealing orang lain dengan suara kamu, terus kemudian menjadi seorang speaker, seorang motivator ya, seperti itu. Terus kemudian di sini ada romantic fool, terus kemudian ada balancing. Kartu ini bisa diartikan sebagai kartu seimbang, keseimbangan ya, balance. Ada energi feminim and energi, ada energi maskulin, energi feminim, menyeimbangkan. Tapi ada hubungannya juga dengan romantics ya, the romantics. Jadi kawan-kawan di sini kembali lagi kamu mungkin ada hubungannya dengan membalancing energi orang lain ya. Mungkin kamu memberikan suatu inspirasi dengan suara kamu, terus kemudian membantu untuk menyeimbangkan energi orang lain dan membantu mereka untuk menemukan hubungan atau membantu mereka dalam their love life, hubungan percintaannya mereka, menyembuhkan sakit hatinya mereka, mempertemukan mereka dengan pujaan hatinya mereka ya. Kamu bisa menjadi seorang coaching, bisa menjadi seorang life coach, bisa juga jadi seorang entertainer, bisa menjadi seorang artis, bisa menjadi seorang penyanyi, anything yang ada hubungannya dengan suara kamu bisa membawa kamu kepada kesuksesannya kamu. Dan kemudian kamu di sini terlihat ada kekuatan atau kamu ada power untuk menyeimbangkan energi orang lain. Mungkin kamu selama ini ya, mungkin kamu menjadi tempat untuk orang-orang curhat sama kamu. Misalnya ada temen lagi menghadapi permasalahan percintaan, mereka mungkin sering cari kamu untuk nanya, atau mungkin sekedar hanya buat sharing ya, curhat. Energi kamu bisa membantu mereka untuk mungkin sedikit menenangkan perasaan mereka, walaupun kamu nggak kasih saran apa-apa, tetapi dengan kamu mendengarkan mereka, dengan kamu melemparkan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang hubungan mereka yang mungkin saat ini sedang bermasalah, mereka mendapatkan suatu pencerahan, tahu bagaimana harus jalan keluarnya. Sama seperti kadang kita kalau berada di dalam permasalahan, kita tuh seperti kayak tikus di dalam box ya. Tapi kalau misalnya kita membantu dia dengan suara, misalnya kasih tahu suara ketok-ketok sini, terus tikusnya ke sini, atau tikusnya itu dengan ketok-ketokan dia berlari ke arah berlawanan dengan itu ya. Kamu bantu, misalnya dia udah mau ke sini salah jalannya, salah, kamu ketok-ketok dia berbalik, seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi membantu dia secara diam-diam untuk membantu mereka keluar dari permasalahan mereka atau kerutan mereka, tapi tetap keputusan diambil oleh orang yang kamu bantu tersebut. Di sini saya lihatnya seperti itu. Dan kemudian kamu diminta untuk mengikuti ya, follow your intuitions, ikuti intuisi kamu, karena biar bagaimanapun ya, yang namanya life purpose-nya kamu ini adalah tugasnya kamu untuk menemukan tujuan hidup kamu di dunia ini itu apa. Mungkin tarot reader hanya bisa memberikan sedikit petunjuk kepada kamu, rambu-rambu untuk kamu ikutin. Misalnya dengan mengatakan, pada saat kamu melihat signal ini, kamu dikasih reminding apa-apa, mungkin kamu harus belok.
Tapi untuk benar-benar menemukan tujuannya kamu, it's your job, itu adalah tugas yang kamu sendiri, tanggung jawabnya kamu sendiri. Oleh karena itu kamu harus mengikuti, follow your intuitions, ikutin signal-signal yang diberikan kepada kamu. Kalau misalnya kamu saat ini nggak tahu atau kamu ngerasa kamu belum mendapatkan signal atau tanda tersebut, then you can ask. Kita bisa berdoa setiap saat. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di dalam hatinya kita. Tuhan nggak pernah mau menjaga jarak dengan manusia, tetapi terkadang kita sebagai manusia, kita menjaga jarak dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan kita sembah, kita puja, tetapi bukan berarti membuat kita tuh seperti kayak seorang raja dengan rakyatnya yang sangat-sangat kecil, membuat kita harus apa ya, kalau boleh saya bilang ya, seperti kayaknya Tuhan harus kita agung-agungkan baru Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita. No ya, Tuhan selalu membalas jawabannya kita. Hanya saja kita sebagai manusia, terkadang kita suka nggak ngedengerin apa yang Tuhan kasih ke kita gitu, kasih petunjuk sama kita gitu. Tuhan kasih petunjuk sama kita bukan berarti Tuhan mungkin ada beberapa dari kamu yang mungkin sering menggunakan intuisi kamu bisa menangkap informasi-informasi dari Tuhan, tetapi Tuhan terkadang menggunakan ya, maksudnya memanipulasi energi sekitarnya kamu untuk menyampaikan pesan pada kamu. Sama seperti kamu mengklik ke video ini, kemudian kamu mendapatkan inspirasi tentang bagaimana menggunakan your voice, menggunakan cara kamu berkomunikasi. Ini merupakan suatu manipulasi energi, menarik kamu untuk mengklik ke video ini, dan video ini ada memberikan suatu pesan untuk kamu ya. Saya sering sharing di video-video saya bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Tuhan memberikan jawaban kepada kita itu terkadang mengikuti gaya kita sehari-hari itu gimana. Kalau misalnya kamu tipe orang yang sering berdoa atau senang berdoa ya, Tuhan otomatis akan memberikan jawaban-jawaban kepada kamu tuh langsung memberikan the answer for you. Atau kamu yang suka menulis misalnya, Tuhan juga sering memberikan suatu inspirasi dari tulisan kamu. Ibaratnya kamu lagi memikirkan sesuatu terus kamu tulis, terkadang begitu pada saat kamu baca ulang, sepertinya kamu mendapatkan suatu jawaban dari tulisannya kamu sendiri. That's the way God give you an answer. Itu caranya Tuhan memberikan jawaban pada kamu. Jadi kamu gak usah merasa bingung, saya harus cari signal di mana, saya harus cari tanda di mana. Signal itu ada di mana-mana, tanda itu ada di mana-mana. Cuman kitanya mau perhatiin atau enggak. Kalau saat ini kamu masih belum tahu untuk masih bingung ya, arah tujuan hidupnya kamu kemana, kamu bikin permohonan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doanya kita ya. Kitanya aja mau dengerin atau enggak, seperti itu ya. Jadi follow your intuitions, saya ikuti intuisinya kamu. Kemudian kalau kamu masih belum tahu atau tidak punya ide, boleh bikin permohonan ya. Tetapi apapun yang kamu lakukan yang ada hubungannya with your voice ya, kamu bisa menyinari orang sekitarnya kamu, you're going to be success. Okay? Dan kemudian di sini ada profit and loss ya. Di sini ada keseimbangan di dunia ini. Segala sesuatu itu ada sesuatu hal yang seimbang ya. Jadi seiring dengan perjalanan hidup kamu di dunia ini ya, otomatis kamu akan banyak belajar tentang, mungkin ada keuntungan, pasti ada kerugian. Saat ini kamu mengalami sesuatu kerugian, kamu akan mengalami keuntungan di kemudian hari ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini seimbang, dan ini juga merupakan suatu proses atau pelajaran untuk kamu, atau mungkin sebagai ibaratnya kalau kamu mau jadi seorang guru, kamu harus belajar dulu tentang topik-topik bagaimana menjadi seorang guru, seperti itu ibaratnya, kayak gitu ya. Jadi ini merupakan proses yang terjadi dalam hidupnya kamu untuk menyeimbangkan energinya kamu, sehingga kamu bisa membantu untuk menyeimbangkan energi orang lain ya. Dan kemudian di sini untuk bagaimana cara menyeimbangkan energi kamu adalah dengan yoga ya. Jadi hidupnya kamu itu sebelum membantu kita menyeimbangkan energi orang lain, kita harus seimbang dulu, yaitu dia ya. Ini di sini ada kartu profit and loss-nya. Dan bagaimana cara untuk menyeimbangkan, bisa bantu dengan yoga ya. Dengan yoga kamu bisa menyeimbangkan cakranya kamu, bisa menyeimbangkan energinya kamu untuk bisa membantu orang lain, seperti itu. Oke, ini kartu readingan untuk
kawan-kawan yang memilih kristal pertama, pesan yang saya dapatkan ini semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua ya. Oke, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Kita lihat your life purpose ya. Oke, kita lihat ya untuk kawan-kawan. What is your life purpose? Oke. Ada beberapa dari kawan-kawan itu memang saat ini sudah menemukan tujuan hidupnya kamu ya. Saat ini kamu ada menanggung tugas dan tanggung jawab tersebut, dan kemudian saya lebih melihat bahwa dari kamu ya, dari kawan-kawan ini, kamu sepertinya sedang menjalani karmanya kamu sedang menyelesaikan karmanya kamu. This is what I see. Jadi tujuan yang kamu hidup di dunia ini adalah kamu membayar karma atau tanggung jawab yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Untuk beberapa kawan-kawan yang mungkin tidak mempercayai yang namanya reinkarnasi, it's okay ya, mungkin kamu ambil pesan yang bermanfaat aja, atau mungkin kamu bisa menganggap bahwa ini adalah karena ada beberapa agama yang mengajarkan bahwa nggak ada yang namanya karma kehidupan masa lalu, yang ada adalah karma orang tua atau karma dari leluhur kita, ibaratnya seperti itu. Jadi apapun pemahamannya kamu, it's okay ya, nggak masalah. Tetapi ini yang saya lihat adalah kamu lebih banyak tujuan kamu saat ini lahir di dunia ini adalah untuk membayar karmanya kamu, atau membayar karma dari orang tuanya kamu ya, something like that. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu ngerasa kehidupannya kamu itu, kamu ngerasa kamu udah berjuang keras, terus kemudian kamu ngerasa kayaknya sudah bekerja keras, tetapi kenapa hasilnya seperti itu tuh aja. Misalnya contoh gimana, misalnya kamu sudah misalnya kerja lebih panjang jamnya daripada orang lain mungkin kerja 8 jam, mungkin kamu kerja sampai 12 jam sampai 14 jam, tetapi penghasilannya kamu mungkin gak sebanyak dengan orang lain, atau mungkin pada saat kamu mendapatkan penghasilan tersebut ada aja yang harus kamu keluarkan untuk orang-orang rumahnya kamu, untuk keluarga kamu, untuk orang terdekatnya kamu, untuk saudara-saudaranya kamu.
ya. Kamu udah kumpulin uang, ada aja yang minjem uang, saudara kamu atau mungkin di keluarga kamu atau di rumah kamu, ada aja biaya yang harus kamu keluarkan untuk sehingga memotong uang tabungan kamu. Nah, di sini terlihat bahwa this is the karma that you need to pay. Ya, ini adalah karma yang harus kamu bayar, yang harus kamu lunasin, baik dari masa lalu kamu atau dari kehidupan orang tua kamu dahulu, atau mungkin pada saat kamu lahir sudah membawa karma tersebut gitu loh. But you don't have to be sad, tapi kamu jangan terlalu berat atau sedih ya. I see there's a hope here, dan kemudian ada kartu harvest time here. Jadi pada saat kamu menganggap ya, pada saat kamu berpikir, karena di dunia ini kita ada hukum yang mengatakan bahwa kita bisa merubah kehidupannya kita. We can change our life. Kita punya hak untuk merubah hidupnya kita. Dan ini adalah hukum yang dikasih tahu sama Tuhan bahwa setiap manusia punya porsi yang sama untuk merubah hidupnya dia, ya, dengan pemikirannya kita. Misalnya contoh gimana? Kalau misalnya kamu menganggap hal ini, karena mungkin selama ini kamu menganggap bahwa pekerjaannya kamu tuh melelahkan tubuhnya kamu. Di sini ada body work ya, yang membuat saya merasa bahwa kamu itu seperti kayak bekerja sesuatu dengan yang terasa cukup lelah badannya kamu, pikirannya kamu. Terus kamu merasa tidak mendapatkan hasilnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu mulai punya pemikiran bahwa apa yang kamu keluarkan saat ini itu sebenarnya sedang menabung untuk di kemudian hari. Ibaratnya seperti, jadi kesulitannya kamu, kalau saat ini kamu ngerasa kesulitannya kamu itu kamu anggap sebagai sesuatu hal bahwa kesialan atau mungkin apes atau segala macam, itu justru yang akan terjadi semakin banyak kepada kamu. Tapi kalau misalnya kamu merubah pemikirannya kamu, mengatakan bahwa kamu saat ini tuh sedang nabung untuk kemudian hari, for your masa yang akan datang gitu. Jadi kamu mengeluarkan uang atau mungkin menanggung beban tersebut itu dengan lebih happy, dengan perasaan yang lebih positif, dengan perasaan yang lebih energetik. Vibrasi kamu akan lebih vibrasi yang lebih tinggi seperti itu. Otomatis the karma itu tetap harus kamu clearkan dulu, bereskan dulu. Tetapi di sini there's a hope and then there's a harvest time yang membuat saya ngerasa bahwa tentunya dalam kehidupan kita pasti akan ada sesuatu harapan baru, ada sesuatu hal yang dunia ini seimbang kok ya. Jadi mungkin Tuhan memberikan ibaratnya pada saat kamu sudah menyelesaikan pembayaran karmanya kamu, otomatis kamu tuh diberikan saatnya kamu untuk menuai hasil dari kerja kerasnya kamu. Tetapi dibutuhkan kamu untuk mulai memutuskan, decide ya, pola pemikirannya kamu, the way you think, merubah pola pemikirannya kamu ya, seperti itu. Di sini ada kartu the thoughtful ya, yang membuat saya merasa bahwa mungkin kamu harus mulai merubah pola pemikiran kamu dengan mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kamu tanggung saat ini merupakan suatu tabungan untuk masa depannya kamu di for one day gitu. Sama seperti gambar ini ya, dia ibaratnya kayak nabung terus tiba-tiba dikasih buah dadakan seperti itu. Jadi dengan punya pola pemikiran seperti ini, kamu akan punya harapan untuk bisa melewati hari-hari kamu menjadi lebih nggak terlalu berat daripada kamu terus mengeluh, otomatis terasa akan lebih berat ya. Tapi kalau misalnya kamu mempunyai pemikiran yang positif, pemikiran sebaliknya dengan mengatakan bahwa apa yang kamu keluarkan saat ini adalah untuk menabung kamu di masa yang akan datang, otomatis these things ya, hal yang kamu alamin saat ini akan lebih ringan, akan lebih enteng. Kenapa? Karena kamu udah tahu nih apa yang kamu keluarkan uangnya itu untuk tabungannya kamu di kemudian hari, akan memberikan suatu energi yang berbeda ya, trust me, akan memberikan suatu energi yang berbeda. Tetapi di sini kamu diminta untuk memutuskan ya, terus kemudian kamu minta coba untuk
minta bantuan dari malaikat pelindung kamu. Sebenarnya setiap di manusia itu memiliki malaikat pelindung. Hewan binatang pun juga memiliki malaikat pelindung ya, penjaga masing-masing untuk memberikan kita suatu pengarahan, kayak ibaratnya GPS-nya kita. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa saat ini bebannya kamu it's very hard ya, karena ada beberapa kawan-kawan saya ngerasain energinya cukup berat ya, kamu ngerasa kayaknya kehidupannya kamu tuh kamu udah berusaha banyak tapi begitu-begitu aja nggak ada perubahan ya, dan kamu boleh minta berdoa kepada Tuhan atau meminta bantuan dari malaikat pelindung kamu atau meminta bantuan dari leluhurnya kamu untuk bagaimana langkah kedepannya selanjutnya, for the next step, seperti itu. Tetapi kembali lagi, karena ini bacaannya adalah life purpose ya, jadi yang kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua, tujuan hidup kamu di dunia ini adalah untuk membayar karmanya kamu dari kehidupan masa lalu atau dari orang tuanya kamu ya, jadi harus bayar dulu sampai selesai baru kamu mungkin mempunyai tanggung jawab yang lain, seperti itu ya. Apakah kamu bisa membayarnya pada masa sekarang ataukah harus membayar di masa yang akan datang, ya itu semua tergantung dari dirinya kamu. Perbanyak berderma, perbanyak untuk bersedekah, perbanyak untuk membantu orang lain ya, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga. Kita lihat for your life purpose-nya itu apa ya. What is your life purpose in this world? Oke, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors untuk memberikan kita guidance. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal ketiga, what is the life purpose? Ini adalah inspirasi untuk kamu ya. Jadi tolong ingat bahwa ini adalah general reading. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga ya, dari tebaran kartunya saya merasa bahwa kamu mungkin saat ini sedang mengalami spiritual awakening ya. Mungkin kamu sudah mendapatkan tanda-tanda atau signal-signal untuk kamu saatnya dibangunkan untuk mengerti, untuk tahu kekuatan kamu itu apa. Cuman yang saat ini saya lihat ya, mungkin saat ini kamu sedang ragu atau kamu ngerasa bahwa apa iya kamu punya tujuan hidup seperti ini atau bagaimana ya, mungkin ini membuat diri kamu menjadi ragu ya. Ada beberapa dari kawan-kawan ya, tujuan hidupnya kamu mungkin harus ngelawan arus ya, karena kamu sebenarnya spiritual awakening ada beberapa yang dibawa ke arah yang lebih mungkin bukan spesifik, mungkin lebih ke arah yang bukan tradisional gitu, bukan lebih ke arah yang mungkin agak sedikit different from the other, agak sedikit berbeda dari jalurnya orang lain ya. Mungkin misalnya contoh seperti saya ada salah satu temen dikenalkan dari teman juga ya, jadi dia tugasnya adalah untuk bikin keris, terus kemudian kerisnya itu merupakan mungkin diisi, kalau orang bilang ya diisi ya, dan itu membuat dia harus dia seorang anak muda tapi karena dia punya tugas ini, akhirnya dia harus tinggal di tempat yang sangat-sangat terpencil gitu, karena
ada wejangan-wejangan yang harus disampaikan oleh leluhur-leluhur yang sudah mendahului. Dan untuk men-tapping energi tersebut dia membutuhkan tempat yang tenang, membutuhkan tempat yang lebih nggak crowded, ibaratnya seperti itu. Sebenarnya saya mau share sedikit sebelum saya membacakan ini ya, sebagai bentuk inspirasi juga untuk kawan-kawan ya. Mungkin informasi-informasi yang kita dapatkan ya saat ini, karena banyak informasi mudah sekali kita dapatkan ya, ada beberapa informasi yang mungkin kita belum cross check kebenarannya, tapi kita anggap bahwa itu adalah merupakan suatu informasi kebenaran gitu. Tetapi saya sih mau informasi kepada kawan-kawan yang menyimak video ini dan mengklik ke kristal ini yang ketiga, apapun informasi yang kamu dapatkan, baik dari orang yang siapapun ya, ada baiknya kamu cross check lagi gitu aja. Jadi jangan terima bulat-bulat gitu. Misalnya contoh, ada seseorang mengatakan informasi bahwa anak indigo bisa melihat roh-roh, bisa melihat spirit, bisa melihat malaikat ya. I think you need to check first gitu ya. Jangan diterima bulat-bulat, karena nggak semua anak indigo tuh bisa lihat masa depan, nggak semua anak indigo tuh bisa melihat roh-roh, nggak semua anak indigo itu bisa men-tapping energi tersebut ya. Jadi dan kalau perlu kamu buktikan dulu dengan sendiri gitu loh sebenarnya ya. Anak indigo itu sebenarnya kita yang lahir ke dunia ini ya, yang lebih peka kepada energi dan memiliki energi berwarna indigo itu sebenarnya adalah anak-anak indigo. Cuman kita mau pakai atau enggak gitu loh, ibaratnya seperti itu. Jadi bukan berarti ada teman indigo berarti dia bisa begini-begini, terus kemudian dia bisa lihat roh, terus gitu kanan kiri dia bisa lihat roh sembarangan ya. Enggak ya kawan-kawan ya. Kita manusia tuh punya stop kontak, kita punya tubuh, kita nggak bisa sembarangan terkecuali roh tersebut memberikan kesempatan untuk muncul di hadapan kita. Kita baru bisa men-tapping ke energi mereka. Kalau misalnya kayak seenaknya tiba-tiba mereka muncul, truly the facts, I don't believe that. Saya nggak percaya hal tersebut. Kita bisa memilih kita mau melihat energi yang bagaimana, energi yang rendah, energi yang lebih frekuensinya lebih tinggi, atau bagaimana ya. Kita punya pilihan kok. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Itu adalah hak istimewanya kita sebagai makhluk hidup. Sebelum turun ke dunia ini kita udah diberikan suatu perjanjian, ibaratnya seperti itu. Jadi kita punya hak untuk memilih, kita bebas untuk memilih. Kalau saat ini kamu merasa bahwa pilihannya kamu dikendalikan oleh seseorang atau dikendalikan oleh suatu pemahaman, berarti kamu masih belum menggunakan hak istimewanya kamu. You have this right, kamu punya hak untuk memilih. Oleh karena itu, kamu punya hak untuk memilih apakah kamu mau melihat energi yang rendah atau melihat energi yang tinggi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa anak-anak indigo itu pasti bisa lihat roh, pasti bisa lihat setan, pasti bisa lihat roh, atau pasti bisa lihat jin, no, I don't think so. Oke, ini di luar jalur ya. Cuman yang mau saya sampaikan di sini, ada beberapa dari kawan-kawan, kamu saat ini sedang mengalami namanya spiritual awakening. Kamu sedang dipanggil atau sedang dibangunkan untuk menggali lagi lebih dalam kemampuan kamu itu apa. Dan kemudian kamu diminta untuk menggali informasi-informasi yang jauh lebih dalam lagi tentang about yourself, tentang diri kamu. Spiritual awakening itu it's about yourself, tentang diri kamu sendiri, nggak pernah tentang orang lain, tapi tentang diri kamu sendiri. Kamu harus menggali apa kelebihannya kamu, apa kemampuannya kamu di dunia ini. Anak-anak indigo nggak mesti harus melihat roh, nggak harus melihat spirit. Anak-anak indigo diturunkan ke bumi ini untuk membuat suatu pendobrakan atas pemahaman-pemahaman yang terjadi
yang justru untuk mengendalikan kebebasan manusia. Misalnya contoh nih, di dunia ini seluruhnya sebenarnya Tuhan menciptakan dunia ini itu untuk makhluk hidup tuh secara gratis. Udara gratis, tanah gratis, air gratis. Tetapi ada beberapa sistem-sistem yang mengatur semuanya ini, akhirnya kita harus menggunakan uang untuk menukarkan hal ini, terus hal yang semestinya gratis untuk kita. Akhirnya kita jadi terikat oleh hal tersebut. Sebenarnya kita bebas, tapi kita terikat oleh hal tersebut. Kita harus kerja, kita harus bekerja mencari uang, kita harus menggunakan uang itu untuk menukarkan sesuatu. Ibaratnya seperti itu. Tapi hal ini kita nggak bisa menyalahkan sistem tersebut, dikarenakan manusia diturunkan ke dunia ini, kita punya yang namanya ego. Ego itu sebenarnya adalah untuk melindungi diri kita sendiri, cuman karena kita sering menggunakannya terlalu over, akhirnya malah menjadi suatu kerakusan. Akhirnya kita malah ingin menguasai segala sesuatu, menganggap segala sesuatu itu jadi harus memberikan kita keuntungan baru kita mau melakukan atau bersedia melakukan sesuatu untuk orang lain. Ibaratnya seperti itu. Sebenarnya melakukan pertukaran energi aja udah cukup ya. Zaman dulu pada saat belum ada uang, menggunakan pertukaran barang atau pertukaran benda. Jadi pertukaran energi, kita menukarkan tenaga kita dengan barang-barang yang kita butuhkan gitu. Tetapi karena manusia punya rasa ego, membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya mulai menumpuk sesuatu hal yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget gitu. Misalnya kayak properti, terus mobil. Bukan sesuatu yang nggak baik ya, bukan ya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kamu memang saat ini membutuhkan kendaraan untuk tugas hari-hari kamu, ya otomatis kamu membutuhkan hal tersebut. Tetapi kalau misalnya kamu hanya membeli kendaraan terus sampai terikat kamu oleh kreditan di bank hanya untuk membeli kendaraan, hanya untuk for your lifestyle, untuk gaya hidup kamu, ya I think it's not very ibaratnya kamu sebenarnya sudah dikasih hak istimewa untuk bebas memilih, tetapi kamu malah mengikatkan dirinya kamu dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak terlalu berfungsi untuk kamu. Ibaratnya seperti itu. Oke, ini di luar topik ya, mungkin ada beberapa teman yang bisa resonate dengan pesan tadi. Nah, kita kembali lagi pada kartu di sini untuk kawan-kawan ya. Kamu di sini memiliki atau mempunyai tujuan hidup adalah keluar dari jalur yang berbeda. Jadi bukan jalur yang tradisional. Mungkin kamu melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Itu yang seperti yang saya share tadi ya, ada sesuatu kayak misalnya bikin keris, terus kemudian atau kamu itu mungkin menyuarakan tentang mungkin kebebasan seorang wanita ya. Mungkin karena pemahaman kita di Indonesia khususnya merasa kalau wanita itu masih apa ya kalau menurut saya pribadi masih terlalu harus bertekuk lutut kepada something, kepada kekuasaan gitu ya. Mungkin kamu ditujukan untuk menyuarakan hak-haknya kamu sebagai misalnya sebagai seorang wanita, atau mungkin ada beberapa kawan-kawan yang mungkin menyuarakan haknya kita, misalnya hubungan sesama jenis, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi mungkin kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan berarti kamu harus menyuarakan hal-hal tersebut, tapi jalurnya kamu, ya di sini jalurnya kamu, your life purpose itu ada hubungannya dengan sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda, yang sangat-sangat melawan arus, yang sangat-sangat bukan jalur tradisional. Jadi kamu, tujuan hidup kamu nggak ada hubungan, mungkin nggak lebih ke arah misalnya contoh dengan menjadi seorang dokter, menolong orang, atau menjadi seorang artis, penyanyi atau segala macam. Tujuan hidupnya kamu lebih menyimpang, ibaratnya seperti itu kalau boleh dibilang kasarnya ya. Yaitu tadi ada beberapa yang mungkin kamu diberikan kemampuan untuk bisa melihat roh dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang misalnya rumahnya dihantui gitu. Kamu datang ke sana ngebantu untuk berkomunikasi dengan spirit, dengan roh tersebut, kemudian meminta mereka untuk jangan ganggu penghuni tersebut lagi ya. Jadi ada beberapa orang yang memang punya kemampuan seperti ini, tujuan hidupnya memang seperti ini. This is your life purpose. Jadi ada tujuannya dengan hal-hal yang sedikit berbeda. Tetapi
untuk saat ini ada beberapa dari kawan-kawan ya, terlihat kamu seperti nggak berani untuk menerima this power, nggak berani menerima tanggung jawab ini. Kamu ngerasa kayaknya kamu nggak pantas, kayaknya kamu apa iya sih kamu punya tugas seperti ini gitu ya, sehingga membuat kamu tuh melakukan perlawanan di dalam dirinya kamu membuat perlawanan yang cukup keras di dalam dirinya kamu di sini terlihatnya, sehingga membuat kamu ngerasa sangat-sangat kelelahan di sini ya. I see like that. Tapi at the end tujuan hidup yang kamu ambil itu adalah untuk menyinari orang lain, membantu orang lain, terus kemudian dengan cara yang lebih kreatif ya, dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada beberapa dari kawan-kawan yang mungkin bisa mungkin menjadi seseorang yang mungkin melawan politisi atau something, mungkin menyuarakan minoritas gitu, ibaratnya misalnya ada membela yang minoritas ya, something like that ya. Jadi jalur yang kamu ambil di sini, tujuan hidup kamu yang kamu lebih arahkan itu terarahkan, diminta oleh alam semesta adalah lebih ke arah ke sana seperti itu. Sebagai seorang tarot reader juga sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena banyak sekali salah pemahaman pemikiran tentang tarot reader di masyarakat yang mengatakan bahwa sebagai tarot reader mungkin seseorang yang musyrik lah, melawan ajaran Tuhan atau segala macam ya. Tapi setiap manusia punya pemahaman dan pemikiran bebas ya, beda-beda ya. Jadi jalurnya kamu mungkin itu dia ya, agak berbeda. Ada yang mungkin jadi pembaca tarot, ada yang juga mungkin jadi cenayang ya, bisa mengartikan mimpi, bisa melihat roh-roh, berkomunikasi dengan roh, menjadi seorang medium. Terus kemudian mungkin ada rumah yang dihantui, kamu datangin, terus kamu komunikasi, minta mereka untuk keluar atau ya something like that. Itu jalurnya kamu di sini yang terlihatnya. Dan hal yang mau diminta sampaikan kepada kawan-kawan di sini adalah apapun tujuan hidupnya kamu ya, I think kalau memang itu memang harus jalurnya kamu ya jalurnya kamu, you just cannot get away from it. Kamu nggak bisa lari dari hal tersebut. Yang ada yang bisa kamu lakukan di sini adalah mengatasi rasa ketakutannya kamu di dalam dirinya kamu. Terus kemudian buang jauh-jauh keraguannya kamu terhadap kemampuannya kamu. You need to focus on your power. Kamu diminta untuk memfokuskan diri kamu pada kemampuan dan kekuatannya kamu, bukan pada meragukan diri kamu sendiri. Seperti itu, something like that. Oke? Yang saya dapatkan pesannya adalah ini ya, ini energinya cukup intens ya. Sekali lagi kawan-kawan, ini adalah general reading. Jadikan ini sebagai inspirasi kamu untuk menemukan your life purpose. Baik, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya. Kita minta Spirit Guide herself, Holy Spirit Ancestors untuk memberikan inspirasi kepada kita for our life purpose, for those who pick number 4 ya, number 4. Oke, kita ambil dulu temanya untuk kawan-kawan. Guide herself, Spirit Ancestors. Oke, baik. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya.
Kalau dari seluruh tebaran kartu ini di sini terlihat, kalau saya boleh ambil kesimpulannya, kamu di sini ditugaskan ya di dunia ini untuk menjadi seorang leader atau seorang pemimpin, untuk membawa kepada suatu jalur, kepada membawa orang-orang untuk following you, untuk keluar dari permasalahannya mereka. Kamu bisa menjadi seorang coach, kamu bisa menjadi seorang inspirator, kamu bisa menjadi seorang seseorang yang membantu orang lain. Dan di sini saya lihat ada keramaian ya. Ada beberapa dari kawan-kawan, mungkin kamu menjadi seorang pemimpin, kemudian kamu membawa orang lain beramai-ramai untuk get out gitu, atau untuk keluar dari permasalahan mereka atau dari perasaan nggak nyamannya mereka, insecurity. Ada beberapa dari kawan-kawan juga mungkin kamu ada hubungannya dengan psikiater ya, mungkin ada seperti itu yang saya lihat di sini ya. Yang pasti atau ada beberapa orang yang menjadi coaching ya, ada menjadi seorang coach ya, kamu dealing dengan orang-orang yang cukup bermasalah dengan di dalam dirinya, ada permasalahan mungkin dengan mentalnya, seperti itu yang saya lihat di sini ya. Kamu ada membantu orang-orang untuk memberikan mungkin support kepada mereka, memberikan mereka sedikit inspirasi untuk menjadi optimis ya. Kemudian kamu membantu mereka untuk bagaimana caranya menghadapi rasa ketakutan mereka sendiri, atau mungkin menghadapi traumanya mereka sendiri, seperti itu. Dan kemudian di sini ada kartu religius yang membuat saya merasa mungkin kamu seperti kayak ada yang mungkin menjadi pemimpin agama untuk membawa atau memberitakan apa ya namanya, Injil Tuhan atau memberitakan membantu mengartikan atau mungkin memberitakan wejangannya Tuhan, ibaratnya seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu, dan ada beberapa yang harus berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah ya, yang mungkin menghadapi pertengkaran dengan dirinya sendiri, atau mungkin menghadapi permasalahan dalam dirinya sendiri, atau dalam hubungan di masyarakat. Tapi yang saya pasti lihat di sini ada hubungannya dengan orang banyak. Terus kemudian di sini kamu ada, di sini ada the author ya, mungkin kamu memberikan inspirasi dari buku-buku yang kamu tulis ya. Di sini ada kartu books. Terus kemudian di sini ada author ya, make time to write it. Jadi mungkin kamu bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak dengan buku tulisan kamu, dengan menulis cerita, menulis blog. Terus kemudian ya intinya seperti itu untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ini. Oke. Nah, kemudian di sini dikasih tahu kawah kamu ya, it's time for you to dream about your life, about the life you want. Saatnya pada saat kamu menonton video ini, udah saatnya kamu tuh untuk mengimpikan atau mulai membayangkan, memvisualisasi kehidupan di kedepannya itu kamu maunya yang seperti apa. Misalnya kamu mau menginspirasi orang-orang dengan, atau contoh misalnya kamu menginginkan mungkin saat ini materi yang cukup banyak, dan bagaimana untuk mendapatkan materi tersebut, mungkin dengan menulis blog atau bikin jadi seorang YouTuber yang kemudian menginspirasi orang banyak ya. Ini juga bisa termasuk salah satunya. Yang pasti ada memberitakan sesuatu hal-hal yang selama ini kamu ketahui, yang kamu pelajari kepada orang banyak, ya membantu mereka untuk menghadapi rasa takutnya, merubah their mind, merubah pola pemikiran mereka. Di sini ternyata seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya ikut tampil ke card reading ini, mungkin I choose this one ya. Jadi ada membantu jadi seorang healer, sebagai seorang healer yang membantu ada beberapa kawan-kawan yang mungkin keluar dari perasaan terluka atau perasaan tidak nyaman. Terus di sini ada hubungannya dengan orang banyak juga. Terus kemudian ada juga beberapa orang yang mungkin mengalami permasalahan yang sedang apa ya, cukup tertantang dalam kehidupan mereka, ada sedang dalam permasalahan yang mereka sulit hadapin gitu loh. Oke, dan juga di sini ada author ya, sama seperti saya sedang menulis blogging, belajar tulis blog. Oke, ini yang saya dapatkan
kawan-kawan untuk tujuan hidupnya kamu. Semoga ini bisa menjadi inspirasinya kamu untuk membawa kamu kepada arah tujuan hidup kamu di dunia ini. Dan kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari channel saya ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan kasih komentar di bawah untuk kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah simak. Sending you so much love. Namaste.